Jadi pertanyaan buat Om Kick Andy. Apa tips atau resep Anda dalam mendidik anak-anak Anda? Saya begitu terkesan melihat hubungan Anda dengan anak-anak seperti sahabat, tetap hangat meskipun gaya hidup anak-anak terlihat berbeda dengan Anda. Waduh, berbeda ya. Atau bahkan yang tidak disukai orang tua pada umumnya seperti tatoan, aduh, main game, dan lain-lain. Tanpa menjudge, saya yakin anak-anak Anda juga orang baik seperti Anda. Wah, aku dibilang orang baik ini, Stanley. Terima kasih ya untuk Indra Purba. Soal anakku, memang anakku semua tatoan ini. Aduh. Nah, Tapi gimana ya, itu? Tanggapan ya, gimana tuh? Wah, kok yang jadi shock saya yang itu wawancara? sebenarnya yang kaget-kaget ibunya. Oh, ibunya. Aku tidak merokok dari muda, aku tidak tindik telinga dari muda, tidak pernah punya tato gitu kan. Aku biasa-biasa aja. Kalau aku ingin lakukan, aku lakukan. Aku dulu merokok, orang tua juga sebenarnya nggak pernah larang, ya. Tapi aku nggak mau ngerokok karena aku memang nggak mau ngerokok. Aku pernah ngerokok, tapi apa enaknya ya, menurut aku waktu itu ya. Jadi aku nggak terusin. Nggak ada larangan orang tua aku boleh tato atau tidak. Jadi menurut aku bisa putuskan sendiri. Tapi aku merasa nggak membutuhkan tato gitu loh. Nah, tapi Sama-sama. anak-anakku di zaman sekarang awalnya mereka memang sembunyi-sembunyi karena lihat bapaknya kan nggak tatoan. Jadi yang ditato di bagian dalam yang ditutupin gitu loh. Nah, sampai satu hari kan waktu kita piknik jalan-jalan tiba-tiba berenang, kaget lihat anak kita semua tatoan. Waduh. Aduh. Nah, awalnya ibunya yang kaget-kaget karena ibunya pikir kenapa harus badan kita dirajah ya. Menurut dia dalam agama juga sebenarnya nggak boleh. Tapi kan akhirnya kita diskusi itu tadi. Toh tato sekarang itu lebih ke arah seni, bukan bahwa itu dia bekas narapidana atau mereka yang suka narkoba kemudian menato dirinya. Aku mencoba mengingatkan istri juga, Pak, sudahlah, toh anak-anak kita ya mudah-mudahan sampai hari ini tidak narkoba, tidak kriminal, ya pokoknya nggak negatif lah ya dari sisi pandang orang tua. Sehingga aku bilang udah nggak apa-apa, wong itu seni kok. Nah, gitu. Jadi sekarang ya terima aja gitu loh. Bahkan ya walaupun ibunya masih nyindir-nyindir, kayaknya tatonya nambah deh. Apa Bu? Ini dari dulu kemarin ya begini-begini aja gitu loh. Nah, waktu tindik ini kan semua pakai anting-anting nih anakku tiga-tiga laki-laki ini Stanley kalau kamu kenal anakku laki-laki tiga semua pakai anting-anting. Uh, aku sih sebenarnya kepingin juga gitu lah aku kadang-kadang Waduh. bilang ayah boleh nggak pakai anting-anting ayo ya akhirnya kami pergi tuh ke Pondok Indah Mall situ ada tempat untuk anting-anting yang sekaligus bisa tindik. Nah satu hari anaknya bilang ayah udah tindik aja pokoknya kalau ayah tindik kita kasih deh 1 juta 1 juta 1 juta gitu. Tapi pada harinya pas aku mau tindik beneran terus kemudian terus apa akibatnya kak aku tanya ke anak-anak ini berapa lama ini sembuh kalau itu ya seminggu lah gatal-gatal dikit apa oh nggak mau kalau gitu karena kalau tidur gini masih sakit jadi harus sebelah sini satu-satu Iya, iya. titiknya. Betul, betul. Aku bilang enggak kenapa ayah kan harus ada di Kikendi masa di sini tiba-tiba ada kayak luka-luka atau gatal-gatal nggak mau nggak jadi tapi kata anak-anakku ayah pengecut aja kok ya sudah nggak jadilah jadi ya menurut aku Purba ya karena orang tua aku sama seperti orang tuanya Stanley dari dulu aku dianggap sahabat jadi kami tuh nggak pernah ada jarak sehingga kalau mau cerita pacar-pacar waktu itu pacarmu siapa itu ayahku selalu nanya gitu pokoknya rileks sekali hubungan kami dan aku waktu itu aku bilang nanti kalau satu hari aku jadi ayah aku akan niru cara seperti ini karena nyaman anak bisa terbuka pada orang tua bisa ngomong apa aja Betul, anak-anakku betul. tiga-tiganya ngomong pacarnya apa semua terbuka sekali nah Betul. jangan sampai kemudian orang tua karena hubungan yang komunikasi yang tidak jalan baru tahu anaknya narkoba itu sebagai orang yang terakhir tahu biasanya kan begitu yang tahu teman-temannya dulu bahwa anaknya menggunakan narkoba baru terakhir orang tuanya kaget-kaget. Nah, mudah-mudahan ya, aku berdoa terus ya, mudah-mudahan dengan komunikasi ini, kalau mereka punya masalah daripada lari ke narkoba, toh orang Ke tuanya orang membuka tuanya. diri untuk, ayo Betul, kamu ngobrol apa aja. Waktu patah hati betul. aja, aku bilang, ayo sini. Laki-laki itu patah hatinya paling seminggu aja, aku bilang gitu kan. Awalnya nggak mau ngomong, akhirnya bilang, iya ini. Oh.
Aku bilang tenang, sebentar lagi selesai. Banyak cewek lain yang cantik-cantik, yang Waduh. baik-baik gitu ya. Nah, Iya, akhirnya iya, ya iya. gitulah hubungan kami. Terbiasalah, aku ingin anak-anak jadi sahabat. Dan Betul. aku kasih kesempatan seperti kamu juga, anak-anak boleh. Jadi dari awal kita bilang ini keluarga demokratis, semua orang boleh menyampaikan pandangannya dan tidak ada sanksi apa-apa. Jadi mereka sering berdebat juga sama aku kalau bilang kenapa begini. Nggak apa-apa. Oke, ini ada Benar. Melissa Olivia. Bolehkah orang tua membandingkan apa yang kita lakukan sekarang dengan apa yang mereka lakukan dulu? Oh, aku baru cerita Barusan, nih. barusan, Iya dulu. barusan Padahal jawab. kita hidup dari perkembangan zaman mereka. Nah, sekarang pendapatmu gantian. Aku tadi udah berpendapat. Menurutku, ya sama-sama anaknya Om Andi tadi, nggak masuk akal sih menurutku. Kita tiap zaman tuh punya kesusahannya masing-masing gitu. Bukan berarti kalau kita nggak merasakan kesusahannya Om Andi waktu dulu, bukan berarti kita hidupnya enak terus, nggak ada masalah. Kan nggak juga. Waktu Om Andi dulu nggak ngerasain ada virus corona, ya kan? Nggak ngerasain ada apa ya, lagi teleponan sama pacar tiba-tiba wifi-nya nge-lag, nggak ada. Soalnya belum ada internet pada waktu itu. Nah, jadi menurutku kayak kalau dibandingin ke zamannya dulu, kayak, ya nggak masuk akal, bener tadi nggak masuk akal. Oke, jadi setiap zaman punya masalahnya Punya kesu, sendiri-sendiri ya. betul, Nggak bisa punya, disama-samakan ya. betul. Kalau Penderitaanku misalnya, dulu, ya. kalau misalnya prinsipnya waktu zamannya papa dulu tuh gini, waktu zamannya papa dulu tuh gini, lah mau sampai kapan itu mundurnya? Misalnya aku bilang ke anakku nanti, zamannya papa dulu tuh kena virus corona, kita online berapa lama gini gini gini. Papaku bilang, zamannya papa dulu nggak ada internet, gini gini gini. Kakekku bilang, zamannya papa dulu itu masih perang, kita melawan penjajah. Loh, mau sampai kapan itu mundur terus itu? Nggak ada habisnya. Iya, iya, iya. Masuk Ya, akal. Jadi nggak bisa lah. Masing-masing nggak bisa. zaman dengan problematikanya ya. Oke, selamat malam isi bertanya, guys. Bagaimana pendapatnya jika memiliki orang tua yang selalu menuruti apa? Ah, ini sebaliknya nih. Menurut Yang terus ini ini ceritanya. dari Neneng Mood ya. Untuk aku dan untuk kamu, bagaimana pendapatnya jika memiliki orang tua yang selalu menuruti apa kemauan anaknya? Ah, gimana menurutmu? Nurut wis pokoknya ya, bener gak bener, salah, baik jelek Dituruti. diturutin. Salah menurutku. Jadi, Tetap orang tua memberikan kebebasan pada anak, tapi bukan berarti apapun yang anaknya mau diturutin. Tetap kita kasih apa ya, kasih pengertian lah. Loh, kamu kok milihnya kayak gini? Ini nggak bener loh, nggak baik loh. Ini kayak misalnya kalau aku jadi orang tua ya, aku nggak suka lihat anakku ngerokok nih. Terus anakku jadi bapak, aku mau ngerokok. Loh, yakin tak kamu? Buat apa kamu ngerokok? Kayak dikasih apa ya? Dikasih apa sih namanya, alasan yang logis gitu loh. Ngerokok itu nggak baik loh. Ntar kamu sakit paru-paru, kamu jantung ini gimana menurutmu? Tapi nggak langsung nggak boleh gitu loh. Kayak kita kasih alasan yang logis supaya dia itu juga bisa ikut berpikir sama kita. terakhir nih, terakhir. Ini sekarang aku mewakili suara yang marah-marahin kamu nih, ya. Oke. Ini namanya aku nggak usah sebut lah. Apakah Oke. jika ini ada dua orang yang aku pilih dari beberapa sih, yang lain pada setuju atau ketawa-ketawa aja lihat kelakuanmu. Tapi ada ini orang tua kelihatannya yang nggak setuju nih. Ini pertanyaan yang pertama ya, atau pendapat yang pertama. Apakah jika banyak anak-anak remaja dalam kurung, terlebih lagi yang labil, yang karena sudah melihat videonya Stanley, malah berani atau tambah berani membangkang maupun melawan ortunya masing-masing. Itu hal yang menjadi positif, tanda kutip. Aku tambahkan lagi satu, kamu boleh komentar ya. Oke. Nah, ini ke kamu nih. Kamu nggak takut ya? Kalau yang kamu bilang ini berdampak kepada anak-anak yang belum berpikir secara dewasa. Bagaimana perkataan yang kamu sebarkan tersebut malah menjadi bumerang bagi anak-anak? Tanda kutip, tanda tanya. Contohnya, mereka yang ujungnya tidak menghormati orang tua karena ketidaksempurnaan yang orang tua lakukan kepada anaknya. Ayo loh, kamu dimarahin tuh. Apa jawabanmu? Itu videonya yang aku upload waktu itu kan nggak cuma satu tuh, ada beberapa part. Terakhir itu aku ngomong, tetap gimana pun mereka orang tua kita. Kita mau nyampein pendapat kita merasa nggak setuju, boleh. Tetap tapi jaga tata krama dan sopan santunnya. Tetap kamu, walaupun kamu nggak setuju dengan pendapat mereka, kamu mau ungkapin perasaan hatimu seperti apa, tetap harus pegang sopan santunnya. Karena mau gimana pun mereka orang tua kita.
Kalau mereka udah kita kasih tahu dengan baik-baik, kita pakai bahasa yang santun, mereka tetap nggak mau dengar. Berdoa, doain aja, udah nggak ada jalan lain. Aku bilang gitu. Tetapi itu tidak viral video yang itu. Oke, kayaknya aku nonton, bukannya itu satu paket dengan videomu, karena di ujung itu kan kamu bilang tetap bahwa kita apa ya, seperti yang kamu katakan itu, kita harus melihat bahwa orang tua itu pada dasarnya sayang sama kita. Itu bukan jadi Iya, satu sama videomu yang ini ya. Mungkin yang lebih lebih ada beberapa diingat part. orang karena kamu kan gayanya nyinyir gitu loh. Iya, Jangan gitu iya, gitu-gitu kan. betul, betul. Oke. Nah, Aku mau kasih anu lagi Om. Kalau ya. misalnya orang tuanya bilang kayak nanti mereka anak-anak kecil pada niru omonganmu yang nggak bener gini gini gini. Sebenarnya kalau memang anak itu benar-benar kecil dan masih belum bisa berpikir dengan yang baik dan yang jahat, mereka harusnya belum boleh pegang HP dan internet, menurutku. Menurutku nih, apalagi Oke. main-main TikTok. TikTok itu kan banyak konten yang jauh lebih dewasa daripada kontenku gitu loh. Tapi ini anak-anak remaja yang dimaksud. Jadi bukan anak kecil, anak remaja. Takutnya anak remaja kan lagi labil mencari pegangan gitu loh. Terus nonton videomu, ikut-ikutan kamu gitu loh, membangkang. Ini kan dia belum ngerti nih bahwa kamu ada bercandanya tapi ada pesannya. Nah, pesan itu nggak ditangkap, kemudian dia akhirnya ngelawan orang tuanya. Itu yang ditakutkan. Nah, orang tuanya harusnya misalnya kalau sampai anaknya berani ngelawan kayak gitu, kan orang tuanya, kamu lihat dari mana nih, belajar dari mana nih? Terus misalnya orang tuanya lihat videoku, harusnya kan orang tua pikirannya lebih dewasa dan bisa melihat, oh ini yang ini bercanda, oh yang ini serius, oh ini ada poinnya. Baru orang tuanya kasih apa ya, kasih pengertian ini loh yang dimaksud sama Coach Stanley itu kayak gini, bukan asal kamu bener nggak bener, pokoknya kamu bantah kayak gini. Gitu. Menurutku sih gitu. Oke. Jadi Ini nggak banyak yang telan bilang mentah. iya, nggak boleh telah mentah-mentah. Justru peran orang tua di situ ya. Ini bukan karena videomu aja, itu video-video yang lain juga harus membutuhkan pendampingan lah, istilahnya pendampingan orang tua kepada anak sehingga anak bisa memahami apa isi dari video yang ditonton atau televisi ya, bukan cuma video atau gadget tapi di televisi juga. Nah ini banyak yang bilang ini 1 jam kurang lama. Aduh, kita harus akhiri juga. Tapi terakhir, apa yang Oke, ingin kamu sampaikan kepada pertama orang tua, kemudian kepada anak-anak? oke. Kepada orang tua dulu ya. Ini saya tidak ada maksud untuk menggurui sama sekali. Ini saya cuma Nanti memberikan kamu dimarahin saran lagi. saja. Oke, Iya, saran iya. saja. Terus? Tidak dilakukan pun tidak masalah. Ya, kalau Anda merasa saran saya ini kurang efektif, tidak usah dilakukan, nggak apa-apa. Perbanyak komunikasi dengan anakmu. Jangan merasa kayak aku orang tua, kamu anak, kamu di bawahku. Jangan merasa seperti itu. Perbanyak komunikasi. Jadikan anakmu itu kayak semacam temanmu, sahabatmu gitu. Bagi anak-anaknya, kalau kamu merasa diperlakukan secara tidak adil, kamu nggak salah tapi kamu disalah-salahin, kamu apa ya merasa kamu nggak nyaman diperlakukan seperti itu, beranikan diri untuk speak up. Tetapi kembali ke poinku yang awal, tetap pegang tata krama, tetap ngomongnya harus sopan karena bagaimanapun itu orang tuamu. Oke? Udah. Oke. Oke, Stanley, terima kasih untuk waktumu. Kalau aku ya, jujur aja, aku melihatnya positif sekali ya. Istriku aja nonton, dia bilang, ih kamu undang dong gitu loh. Ini anak pinter sekali nih. Maksudku kamu menyuarakan sesuatu yang menurut aku dan istriku, kebetulan kami orang tua, ini benar semua gitu loh kalau menurut kami ya. Tapi banyak orang tua mungkin menangkapnya salah. Kalau aku bilang ini bagus sekali, makanya aku bilang ini perlu diangkat di acara ini karena banyak orang tua mungkin yang sampai hari ini nggak memahami apa yang kamu sampaikan itu yang memang betul-betul suara hati anak-anak. Benar kalau menurut aku, benar banget. Aku kalau anakku ngomong seperti kamu ke aku, nggak ada perasaan marah. Aku menghargai banget gitu loh. Cuma mungkin kamu gayanya bercanda-bercanda gitu yang orang pikir jadinya ini anak tengil, ini anak durhaka, ini anak beling, ini anak apalagi tadi itu. Banyak sekali kata-kata. Tapi anyway, terima kasih waktunya, Stanley. Oke. Sukses selalu buat kamu. Salam buat orang tua ya. Dan aku mulai mengidolakan kamu, jadi aku nanti akan nonton video-video berikutmu ya. Jadi tetap kreatif, tetap semangat,
toh pesannya sebenarnya baik, tapi dengan cara yang mungkin ya anak YouTuber atau anak konten kreator gitulah ceritanya. Ya, sukses buat sekolahmu, karirmu, dan jaga Thank you. kesehatan ya. Sampai jumpa, Stanley juga. Bye-bye.